masih menjelaskan yang ada hubungannya dengan ujub bagian daripada perkara yang menghancurkan terhadap amal. Pada kesempatan yang lalu ditanyakan tentang hakikat ujub. Kemudian bagaimana pengaruh daripada ujub, hasad, tapak daripada ujub seseorang. Wa amma ta'sirul ujubi fil amal, adapun tapaknya ujub, bekasnya ujub, pengaruhnya ujub fil amal, di dalam amal. Qala ba'du ulama'ina, lah berkata sebagian daripada ulama kami. Di sini tulisannya al-ujubu, kalau di syarahnya al-mu'jib, di isim fa'ilnya. Al-mu'jibu, orang yang ujub, yang tadhiru al-ihbatu, ngadago menunggu orang yang ujub itu al-ihbatu terhadap dihancurkannya amal, dilebur amal. Fa in taba qabla mauti, maka apabila orang yang ujub, orang ujub itu tobat sebelum dia mati. Jadi dia beramalnya ujub, merasa kebaikan yang ia dapat bukan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karunia Allah, karena kehebatan dirinya ataupun kehebatan gurunya ataupun kehebatan yang lain. Seperti saya bisa berangkat ke Mekah, ini mah bukan Allah, karena saya punya duit aja, misalkan itu ujub. Karena lawan daripada ujub itu dzikrul minnati, ingat terhadap anugerah Allah, bahwa kebaikan yang ia lakukan, mau sholat, mau ngaji, mau ibadah dan yang lainnya, itu bukan karena kepandaian, kehebatan dia, tapi semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama, orang yang ujub itu menunggu dihancurkan amalnya. Ya, ini kan tadi taksirnya, tapaknya dengan ujub itu menunggu. Fa in taba qabla mautihi saliman, apabila orang ujub itu tobat sebelum dia mati, orang yang ujub itu tobat, sadar ya bahwa sementara ini dia melakukan ibadah, merasa bahwa ibadah yang dia lakukan merasa kehebatan daripada dirinya. Ketika dia mau mati, sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah, semuanya itu adalah minnah daripada Allah, kehebatan daripada Allah, pemberian daripada Allah. Maka ketika dia sebelum mati tobat terhadap ujub yang dia lakukan, salimah, maka dia selamat minal ihbat, jadi selamat daripada dilebur amal. Ini kata sebagian ulama. Wa illam yatub qabla mauti bi an mata musiran ala dalikal ijab. Bagaimana kalau dia tidak tobat? Ya, dia tidak tobat sebelum matinya, mati dalam keadaan membiasakan ujub, musiran ala dalikal ijab, gitu, maka amalnya akan dilebur, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia beramal capek, loba migawe kahadian,
tapi di dalam hatinya merasa kehebatan dirinya, dia mau melakukan ibadah. Ini yang banyak terkecoh menurut saya itu yang menghancurkan amal itu. Kalau dia, kita sering lah mendengar kalau dia makan, dia hayang kapajahu batur mata hancurkan karena amal, diusahakan orang ulah dia dinahatkan. Tapi kadang-kadang ujung tegak kontrol. Begitu kita sholat malam, alhamdulillah saya bisa sholat malam. Kita dikembalikan kau, alhamdulillah, ngerasa bahwa dia hebat bisa bangun malam, dia hebat bisa berjamaah, dia hebat bisa ngaji, dia hebat bisa baca Al-Quran. Merasa kehebatan, kekuatannya itu bukan pemberian dari Allah karena kehebatan dirinya. Oh, kalau sebelum mati dia tobat, maka amalnya selamat. Tapi kalau dia tidak tobat sebelum mati, wa illa uhbito, maka amalnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi, dan terhadap kaul yang tadi dahaba menjalankan siapa Muhammadun Nusobirin, Muhammad bin Sobirin min suyuhil karomiyah, daripada guru-gurunya Filqah karomiyah. Wal ihbat indahu, menurut Syekh Muhammad bin Sobir, dihancurkan amal itu ayyadahaba anil amali jami'ul asma'il hasanah hatta la yastahiqqa bidzalika sawaban wa la bid'atan albattatan. Jadi masalah hancurnya amal ada beberapa pendapat ulama. Kata Syekh Muhammad bin Sobir bahwa hancurnya amal di hadapan orang yang ujub, kata Syekh Muhammad bin Sobir, ayyadahaba anil amal, hilang ya daripada amalnya itu jami'ul asma'il hasanah, semua nama kebaikan itu hilang, hatta la yastahiqqo bidzalika, sehingga orang yang ujub itu tidak berhak bidzalika dengan amal yang ia lakukan sawaban, tidak berhak untuk mendapatkan pahala, wala midhatan, dan tidak berhak untuk mendapat pujian alaman daripada Allah albatta, sama sekali. Ya sama sekali itu menang-menang zaman ya amal atau apapun. Ini menurut Muhammad bin Sobir. Wa bi qawli ghairihi, dan ada menurut kaul yang lainnya, huwa ihbat itu dihabul ad'afi la ghairu. Jadi ada yang berpendapat karena dia ujub hancur amalnya, tidak semuanya. Yang aturannya satu dibalas 10, satu dibalas 70, ataupun dibalas 700, ataupun dibalas 1000, karena ada ujub di dalam beramalnya, maka dia cuma dikasih satu dibalas 1. Jadi tidak ada lipat ganda amal. Ini menurut selain daripada Syekh Muhammad bin Sobir. Kan hatinya banyak. Kalau kena hiji amal dibalas hiji amal masih kena ayat menyangkut. Tapi kalau menurut pendapat Syekh Muhammad tadi sama sekali karena ujungnya itu hilang, tidak punya amal. Ya. Tapi kalau cuma tidak dilipat gandakan, dia beramal 1 ya dapat pahala 1 misalkan, itu masih kebagian. Cuma ruginya mungkin tidak ada lipat ganda daripada seperti kehebatan di bulan Rajab bisa sampai 70 kali lipat, di bulan Syaban bisa sampai 700 kali lipat amal Allah berikan.
Di bulan Ramadan bisa sampai 1000 kali lipat. Bagi yang tahu fadilah itu mungkin akan menambah semangat dengan melakukan ibadah. Tapi karena yang tidak tahu, biasa, rojab biasa, saban biasa, Ramadan biasa. Karena tidak paham. Kalau diperhitungkan pahala seperti ekonomi, Pak, misalkan di bulan ini perekonomian tinggi, harga barang mahal, harga upah mahal, semangat bekerja karena lipat ganda daripada upahnya. Karena duit kelihatan, pasti semangat. Tapi masalah pahala, kita tahu dengar dari ulama bahwa kata ulama dari Rasulullah dijelaskan bahwa pahalanya meningkat sekian derajat misalkan. Ketika kita paham pasti kami kita berjamaah 27, tidak berjamaah 1. Kalau pahala itu kelihatan, yakin masjid itu pasti penuh. Ya, malaikat nongkrong di depan masjid. Jamaah bare 27.000, di imam bare 1.000. Yakin banyak yang berjamaah. Kalau pahala itu dikonkretkan, karena pahala tidak kelihatan, biasa. Sholat di imam, di masjid di yang penting sholatnya daripada ke sholat. Padahal kalau melihat pahala, masya Allah, kita berangkat ke masjid melangkahnya saja sudah pahala besar. Ayah dari pilihan berjamaah tinggi, ada buat maghrib belum kene. Nah ini, jadi yang menghancurkan terhadap amal itu bukan hanya riya, tapi ujub termasuk bagian daripada sesuatu sifat seseorang yang bisa menghancurkan amal yang ia lakukan. Sebagian ulama hancur, semua amalnya hancur. Kalau dia tidak tobat, ada yang mengatakan yang hancur hanya lipat ganda. Fa'in qulta, maka apabila kamu berkata kaifa yaltabisu alal abdi al-'ali, bagaimana bisa saliru, bisa paduker, ya, alal abdi terhadap seorang hamba al-'alif yang ma'rifat, ya, yang arif, annallaha ta'ala huwa alladhi wafaqa lil amal as-shalih, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan taufik lil amali shalih terhadap amal shalih, wa 'azzama qadrahu, dan Allah telah mengagungkan, ya, martabat daripada amal shalih, wa aksara sawabahu, dan Allah telah membanyakkan pahalanya, bifadlihi wa manihi, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Fa'lam, kata musannif, maka ketahuilah anna hauna, bahwa sesungguhnya di sini nuktatan latifatan, ada nuktah, ada rahasia yang sangat lembut, wa dakhiratan syarifatan, dan simpanan yang sangat mulia. Wa huwa, bahwa nuktah itu apa rahasianya di sini? Annan nasa fil ujubi salah satu asnafin, bahwa manusia di dalam ujub itu terbagi terhadap 3 golongan. Sinfun, kalau sinfun mungkin daripada salah satu, kalau sinfin daripada asnafin. Satu golongan al-mu'jibun, ada orang yang, satu golongan orang yang ujub bikulli halin, setiap tingkah dia itu ujub, ya, karena merasa bahwa Allah tidak ikut campur dengan apa yang ia lakukan. Pokoknya kuring bunghari mah hasil kuring lain hasil Allah, kuring sholat imah lain hasil Allah, imah kehebatan kuring lain sholat. Siapa yang mempunyai paham seperti itu?
Wahum al-Mu'tazilah wal Qadariyah. Ini adalah orang yang disebut Mu'tazilah dan Qadariyah. Ya. Hum qaumun jahidu al-qadar wa yaquluna inna kulla 'abdin khaliqin li fa'lihi wa la yaruna al-kufra wal ma'asi. Jama anu menentang terhadap kekuasaan Allah. Jadi setiap hamba itu orang yang menciptakan daripada pekerjaannya. Jadi lain menang Allah. Ini yang paling berbahaya. Jadi yang ujub selamanya ini, ya. Karena wahum mereka itu hum al-mu'jibun, orang-orang yang ujub bikulli halin. Jadi setiap tingkah dia orang ujub. Wahum al-Mu'tazilah wal Qadariyah alladzina la yarawna lillahi alaihim minnatan fi af'alihim, adalah orang-orang yang tidak melihat, ya, tidak mengiktikan dan tidak menetapkan daripada Allah alaihim kepada mereka minnatan. Jadi bukan anugerah dari Allah, bukan pemberian Allah, fi af'alihim, daripada pekerjaannya. Kuring digawe kieu teh lain pamarenti Allah, ieu mah hebatan kuring. Wa yunkiruna al-auna wa taufiqa, dan mereka ingkar terhadap pertolongan Allah, terhadap taufik Allah. Al-khassa yang khusus, wa lutfa dan kawalas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li subhatin, yang seperti itu karena subhat istaulat anu ngalindih alaihim, ngelehkeun kepada kaum yang tadi. Ini yang paling bahaya, kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah. Jadi padahal kita dalam ilmu tauhid sifat wahdaniyat fil af'al, tidak ada bekas pekerjaan kecuali semuanya bekas pekerjaan Allah. Itu kan untuk nanti ahli sunnah. Jadi ya mah boga pendapat bahwa kehebatan yang ia lakukan Allah mah teu ikut campur, lain pamerenti Allah, bahkan ingkar terhadap pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Qadariyah jeung Mu'tazilah. Ada wasin minhum adzakiruna lillah al-minnata bi kulli halin. Ada satu golongan adalah orang-orang yang selalu ingat, eling kepada Allah, al-minnata terhadap anugerah pemberian daripada Allah, bi kulli halin, di setiap tingkah, wa hum al-mustaqimuna, yaitu orang-orang yang ajeg, orang-orang yang istiqomah, la yujibuna, orang-orang yang tidak ujub bisyai'in minal a'mali, terhadap sesuatu daripada amal. Jadi orang yang istiqomah, orang yang selalu ingat kepada Allah terhadap anugerah di setiap saat, bahwa apa yang ia lakukan, semua kebaikan yang ia lakukan adalah pemberian anugerah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al-mustaqimun la ya'jabuna, ujub, tidak ada ujub. Bisyai'in minal a'mal, daripada sesuatu daripada amal, tidak ujub dengan amal. Betul ngaji, betul salat, betul sedekah, baca Al-Qur'an. Ieu mah anugerah ti Allah. Kuring mah teu ngaboga-boga, dan ajan hayang lamun ku Allah teu dibari joro-joi ngaji mah, teu dibari joro-joi datang mah. Ini paham dengan taufik. Taufik itu khalqu qudratit ta'at, diciptakan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang taat. Kalau Allah sudah mentakdirkan orang itu jadi orang yang taat, pasti
Pasti tak. Nah, ini yang kedua, ingat dengan hal itu. Ini orang yang tidak ujub daripada amalnya. Ini yang istiqomah. Ya. Wadalika, nah ini orang-orang yang seperti ini, yang tidak ay adam wadalika adam tiqadihim wa inkarihim, ya madukir yang tadi. Nah wadalika orang yang kedua, golongan yang kedua, libasiratin, karena basirah itu penglihatan yang sangat tajam. Wadzalika dzikruhum al-minnata lillah wastiqomatuhum 'alal ibadah. Orang yang ingat terhadap anugerah dari Allah, istiqomah dalam ibadah, libasiratin, karena ilmu kewaspadaan di dalam hatinya. Orang yang seperti ini ukrimu biha, yang mana orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada kemuliaan daripada Allah sehingga orang itu diberi ingat terhadap anugerah Allah. Ukrimu biha, dimuliakan dengan basirah, ya, penglihatan hatinya yang sangat tajam. Wa ta'idin, ya, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kekuatan oleh Allah, dimuliakan, diberi kekuatan khusubihi, ya, yang dikhususkan terhadap orang yang tadi. Ini orang yang nomor kedua. Ini yang istimewa, karena orang yang golongan yang kedua, orang yang ingat kepada Allah terhadap anugerah Allah di setiap kesempatan. Orang yang istiqomah, orang yang tidak ujub dengan amalnya. Wadzalika libasiratin uktimu biha wa ta'yidin. Ada kekuatan khusubihi, yang mana orang ini diberi kekhususan bihi, dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling istimewa. Kemudian ada urusan dengan ujub wasalisu. Ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Wahum al-mukhliduna. Ini orang-orang yang mencampurkan antara ujub dengan tidak ujub. Wahum amatu ahli sunnah. Ini adalah umumnya ahli sunnah. Tarotan yang tabihuna, ya, terkadang di suatu saat ya nyari sadar bahwa kebaikan itu timbul datang daripada Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayadkuruna minnatallah, dia ingat terhadap anugerah Allah. Wa taratan, dan terkadang juga masa kapan yang buluna, orang itu lupa. Bayak jabuna bidzalika, terkadang lupa, kemudian dia ujub bidzalika dengan amal yang ia lakukan. Ya, limakan ilgoblah al-aridoh, karena tempat lupa yang al-aridoh timbul. Ada yang ketiga, terkadang ingat karena anugerah Allah. Ya, terkadang lupa dengan anugerah Allah, maka dia ujub bidzalika dengan amal. Limakan ilgoblah al-aridoh wa fitrah, kurang mempegang, ya, bil ijtihad, di dalam sungguh-sungguh beramal, wan naqsi, dan kurang bil basirah, di dalam basirahnya. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga mah kurang, kadang kurang ingat itu bahwa apa yang kita lakukan anugerah Allah. Kadang-kadang kita lupa, bahkan kadang kita merasa hebat, apalagi merasa lebih hebat daripada yang lain.
Kalau merasa lebih hebat daripada yang lain berarti kan takabur. Kalau ujub merasa hebat, merasa bukan pemberian Allah, asa hebat sorangan. Mana bahasa nangis? Saya teh aku ada. Sebagai saya teh apa? Rasa pang saya gitu. Tuh masya Allah. Jika ada orang masuk kan yang kaki kemudian nyepan kan sih. Yang ketiga orang yang mencampurkan, berarti campur kadang ujub kadang ente. Oh ma'amatu ahli sunnah tuh, ya menyeluruh ahli sunnah. Tarotan yantabihuna, terkadang orang itu eling bayat guru namin natau. Orang eling karena anugerah Allah wa tarotan yang puluna bayat. Terkadang sesuatu saat dia itu lupa dengan anugerah Allah, maka timbul ujub dengan bid'ah kalam. Ketika dia lupa, ya, putus daripada sungguh-sungguh dalam beramal dan kurang daripada basiroh, ya, awas napaningal hati nalikakeun kurang, maka timbul ujub. Wa in qulta, maka apabila kamu berkata kaifa halul qadariyah wal mu'tazilah fi af'alihim, bagaimana cenah tingkah kaum qadariyah dan mu'tazilah daripada fi amalihim, daripada amalnya. Fa'lam, maka ketahuilah anna fi dzalika ikhtilafatin, bahwa di dalam masalah Mu'tazilah, amal Mu'tazilah itu ikhtilaf ulama juga. Ikhtilaf, ada perbedaan. Fatilah kata sebagian kil, innahu muhbitun limakani tiqadihim. Ada yang berpendapat bahwa kaum Mu'tazilah dalam beramalnya itu anau muhbitun, amalnya itu hancur limakani tiqadihim, karena tempat petekadannya yang salah. Mu'tazilah sama Qadariyah hancur amalnya karena petekadan yang salah. Karena kebaikan yang ia lakukan Allah mentepilun. Wa qila la yuhbatu amalun bi tiqadin fil jumlati min firaqil Islam. Ada yang mengatakan tidak, la yuhbatu amalun, jadi amalnya tidak dihancurkan. Bi tiqadin fil jumlati, di dalam patekadan secara menyeluruh, min firaqil Islam, daripada ada pendapat beberapa golongan dalam Islam, hatta yahusso, sehingga menentukan kullu amalin bi'ijabin, kalau menentukan semua amal dengan ujub berarti hancur, tapi kalau tidak ada ujub dalam hati tidak hancur. Kama anna tiqoda ahli sunnah, seperti halnya patekadan ahli sunnah, la yamna'u al-ujuba fi kulli amalin hatta yakhussahu bi dzikril minnati, bahwa sesungguhnya patekadan ahli sunnah tidak mencegah terhadap ujub. Bisa saja ahli sunnah gaya ujubna fi kulli amalin, di setiap amal, hatta yakhussahu bi dzikril minnah, sehingga harus menentukan dengan amal itu bidzikril minnati, dengan selalu ingat terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
mah jadi ganjaran. Seperti perkataan ahli sunnah bisa saja dia tidak menahan daripada ujungnya, karena dia bisa diterima amal karena ujungnya hilang. Berarti sanaja lain Mu'tazilah kalau dia punya itikad ujub dalam amalnya, dia pun sama akan tertolak. Hatta yakhussu bidzikril minnah, sehingga ahlu sunnah pun harus menentukan terhadap amalnya itu dengan selalu ingat terhadap anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'in kila, maka apabila dikatakan fahal siwal ujbi wariyai min qodi'in bil amal, apakah selain ujub dan riya masih ada yang bisa mencacat, mencela daripada amal? Ilalahu, kata Muslim, katakan kepada orang yang bertanya tadi, ajar sumuhun, ya, inna fihi al-qawadiha siwahuma, bahwa sesungguhnya di dalam amal itu banyak yang menjadi penyacat, pencela, al-mata'aruf saksi wahuma, selain daripada ujub dan riya. Ternyata ada yang selain ujub dan riya pun yang bisa menghancurkan daripada amal. Lakinna khassasna huma bidzikri, tetapinya kata musannif, kami mengkhususkan dengan menceritakan tentang ujub dan riya, li'annahuma al-aslu alladhi yaduru alaihima muqdamul abwab, karena semuanya yang menghancurkan amal itu akan kembali terhadap riya dan ujub. Li'annahuma al-aslu, sebab riya dan ujub ini pokok. Alladhi yaduru alaihima muqdamul abwab, bahwa akan muter ke situ juga terhadap riya dan ujub. Ya, besar-besarnya pintu amal seseorang yang bisa menghancurkan. Waqad qala ba'dul masyaidan, berkata sebagian guru, inna haqqal abdi ayyatahaffadhu bil amal min asyrati asya, bahwa hak seorang hamba, kewajiban seorang hamba untuk menjaga amal, ngaraksa amal itu daripada 10 perkara. Pertama an-nifaq, ya, munafik, at-taqarrub ila ghairillah ta'ala. Munafik itu orang mendekatkan diri bukan kepada Allah, bisa menghancurkan amal. Seperti munafik itikadi, ya. Kemudian yang harus dijauhi wariyai, dia ayang kabajah kubatu. Nah di sini kan wa talabul manzilah fi qulubin nas bi iraihim, ya. Jadi mencari martabat dina hati manusia. Kuliah, nah, dia melakukan kebaikan di foto, di share supaya ketahuan, supaya menang pujian. Itu orang dia. Naik nyalain kok pasti kok rasa dia awalnya. Dia bagi-bagi ke yatim di foto, di share supaya dia itu orang baik, supaya kapilih kan? Karena niatnya ingin mendapatkan martabat dina hati manusia, hayang menang kepercayaan daripada orang lain. Wantah waria, munafik dia watahlid, ya. Nah
Ini untuk ukuran ahli tasawuf. Tahlid itu tahlidul amal biya yurida bihi naf'ad dunya wa naf'al akhirah. Ya, orang yang menyampurkan amal dengan amal ingin mendapatkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Cek ahli tasawuf salami aya tujuan hayang manfaat dunia mah cek ahli tasawuf goreng kurang halus teu halus nanti wal mani itu bahasa Jawa noet bahasa Sunda mah mungkal. Kita memberi kepada seseorang tapi orang paling nyeri omong. Saya memberi pada banyak sampai. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang tapi masih diungkap-ungkap, masih diungkit-ungkitnya, diungkit-ungkit. Itu pun bisa menghancurkan amal. Apalagi wal ada itu hanya nyeri digawe beramal tapi balik nyeri itu dicopot beda daripada orang nggak bukan ulur bunghar ya orang teh ngenta diberi tapi balik dicarikan jadi ganjaran mah mau nggak ada sebab nganyerikan diberi ada butuh gak carikan dicopot ada min dororin bikolin ofilin. Nanti yang keenamnya wan nadamah nalangsa nyakal sotakoh ya begitu hancur wal ujbi ya ujub wal hasroh ngarasa nyakal wa tahawun ngarasa tahawun bingung. Nah, itu bagian daripada lawan daripada tahawun lalawara ya. Nanti cina wa hobi malamatin nas sieun dina panyelan manusia. Ini bagian daripada sifat-sifat amal hati seseorang yang bisa menghancurkan daripada amal selain daripada ujub dan dia ada hal-hal yang bisa menghancurkan amal yang kita pahami seperti tadi mungkin kebaikan ataupun menyesal dia melakukan kebaikan ruhnya kalau sudah itu berapa dikurang tuh kenapa dia taklid ya mungkal-mungkal ataupun menyakiti melek tapi menyakiti salaki ayam minum minta ke pemajikan pangnyokotnya saya ke pemajikan nyokot seorang juga dengan dia tapi bari dipanyokot ke pemajikan saya itu bari dipanyokot ngomong gitu nyokot seorang nggak kokot dia saking kesel kokot dengan itu hancur apa maksud anda nyelekit hati salah kita di gitu banyak ugal dia. Nah ini bagian daripada yang menghancurkan daripada. Tapi nanti akan dijelaskan apa lawannya daripada yang tadi, yang 10 tadi akan nanti insyaallah Sabtu depan. Sumada kalau Syekhuna rahimahullah kita kulli khoslatin minha. Lawannya apa? Supaya orang amal melakukan